Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di pagi hari ini, marilah kita pertama-tama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa mengikuti pembelajaran walaupun secara daring. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Baik anak-anak, jangan lupa mengisi absen di Google Classroom. Silahkan diisi Google Classroom kita. Di sana sudah ada absen-absen nama-nama anak-anak semua. Tinggal diklik tanda hadir. Nah, jika tanda hadir diklik, maka Ananda dianggap hadir pada mata pelajaran hari ini. Jangan lupa, jangan sampai terlewat waktunya ya Ananda semua. Selanjutnya anak-anak, kita harus mengetahui kompetensi dasar. Silakan dilihat sebelah kanan. Ini adalah KD pengetahuan, di mana kita menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan jasa. Silakan lihat di sebelah kiri, di mana ini adalah KD keterampilan. Kita harus melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan jasa. Oke, selanjutnya adalah IPK, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama tentang pengetahuan, silahkan dilihat lagi anak-anak semuanya, yang yaitu adalah menentukan macam-macam dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan jasa. Kemudian, menentukan fungsi dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan jasa. Dan yang terakhir adalah menganalisis pengaruh dokumen sumber dan dokumen pendukung terhadap pencatatan keuangan perusahaan jasa. Selanjutnya silakan dilihat anak-anak IPK untuk keterampilan, yaitu adalah menyiapkan dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan jasa. Kemudian adalah melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung terhadap pencatatan keuangan perusahaan jasa. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan dilihat. Yang pertama adalah, setelah nanti anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, anak-anak harus mampu menentukan macam-macam dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan jasa. Yang kedua, anak-anak harus mampu menentukan fungsi dari dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan jasa. Kemudian, peserta didik atau anak-anak harus mampu menganalisis pengaruh dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan jasa. Dan yang keempat adalah, peserta didik atau anak-anak harus mampu membuat dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan jasa. Yang terakhir adalah, siswa atau peserta didik atau anak-anak mampu melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan jasa terhadap keuangan perusahaan jasa tersebut. Baiklah anak-anak, sebelum kita mempelajari lebih lanjut apa itu macam-macam fungsi-fungsi dan pengaruh dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan jasa, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dokumen sumber dan dokumen pendukung. Nah, yang pertama silakan dilihat. Dokumen sumber adalah dokumen transaksi yang berisi data terkait transaksi dan data tersebut digunakan untuk sumber pencatatan ke dalam siklus akuntansi yang berupa jurnal dan buku pembantu. Ingat ya. Yang kedua adalah sumber pendukung. Sumber pendukung itu merupakan dokumen transaksi yang berfungsi sebagai penguat data dalam dokumen sumber. Nah, silakan diperhatikan peta konsep berikut ini. Silahkan. Di situ ada dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan jasa. Ada macam-macam. Ada fungsinya dan ada pengaruhnya. Baiklah anak-anak, terdapat jenis-jenis dokumen pada perusahaan jasa yang menjadi dokumen sumber dan dokumen pendukung. Sehingga dalam keuangan perusahaan jasa dapat dibedakan menjadi bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Adapun bukti transaksi internal adalah bukti transaksi yang bersumber dari dalam lingkungan perusahaan dan digunakan untuk sebatas kepentingan bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan. Contohnya adalah memo. Silahkan diperhatikan gambar memo berikut ini. Nah, adapun fungsi dari memo ini adalah sebagai perintah dalam pencatatan
yang terjadi di dalam perusahaan dan digunakan dalam lingkungan perusahaan. Selanjutnya adalah bukti transaksi eksternal. Apa itu bukti transaksi eksternal? Yaitu bukti transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Terdapat beberapa jenis bukti transaksi yang termasuk dalam bukti transaksi internal, yaitu yang pertama adalah kwitansi. Silahkan dilihat dengan secara seksama bentuk dari kwitansi. Nah, kwitansi ini berfungsi untuk sebagai bukti transaksi yang menunjukkan terjadinya pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang atau pihak yang mendapatkan uang. Nah, yang kedua contoh bukti transaksi eksternal adalah nota kontan. Silahkan lihat nota kontan. Nota ini berfungsi sebagai transaksi yang menunjukkan pembelian atau penjualan barang secara tunai. Makanya disebut nota kontan. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, faktur. Silahkan dilihat lagi contoh faktur. Nah, fungsi faktur ini merupakan bukti transaksi yang menunjukkan rincian dari aktivitas pengiriman barang yang terdiri atas pencatatan daftar barang, harga, dan hal lainnya yang terkait dengan proses pembayaran. Bukti transaksi yang keempat adalah cek. Silahkan lihat anak-anak seperti apa bentuk cek. Nah, cek ini berfungsi sebagai bukti transaksi mengenai surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk keperluan pembayaran uang kepada pihak yang ditunjuk di dalam cek kepada pembawa cek tersebut. Selanjutnya silakan diperhatikan yang nomor 5, yaitu bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ini merupakan perintah untuk melakukan pengeluaran berupa kas kepada bagian kasa sesuai jumlah yang tertera dalam dokumen transaksi tersebut. Yang keenam adalah bukti kas masuk. Silahkan dilihat lagi bukti kas masuk itu seperti apa. Bukti kas masuk merupakan bukti transaksi yang berkaitan dengan penerimaan uang yang dilengkapi dengan buktinya. Bukti kas masuk dalam prakteknya berfungsi pada saat proses penyusunan jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas pada pencatatan akuntansi. Setelah kita mempelajari dokumen-dokumen sumber macam-macamnya, selanjutnya kita akan harus mengetahui itu fungsi dari dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Yang pertama adalah transaksi penerimaan aset dari pemilik perusahaan. Yang kedua adalah penerimaan uang. Yang ketiga adalah pengeluaran uang. Yang keempat adalah penjualan jasa secara kredit. Yang kelima adalah pengambilan pribadi pemilik perusahaan. Selanjutnya kita mempelajari tentang pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan jasa. Transaksi bisnis atau keuangan akan menyebabkan perubahan di elemen keuangan perusahaan, yaitu aset atau harta, liabilitas atau kewajiban, dan ekuitas atau modal. Nah, ekuitas akan dipengaruhi oleh penghasilan dan beban, sehingga transaksi keuangan akan mempengaruhi 5 elemen, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Silahkan dikerjakan melalui Google Classroom secara berkelompok. Nanti setelah kalian berdiskusi dan mengerjakan tugas dari ibu secara berkelompok, jangan lupa juga kerjakan tugas yang secara mandirinya. Dan yang terakhir, setelah tugas tersebut selesai semuanya, akan kita presentasikan melalui Google Meet. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita bersama, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, jangan lupa jaga kesehatan kita dan tetap semangat, fit selalu, rajin belajar.